Teman-teman, halo guys. Hari ini saya akan memberitahukan cara menanam kangkung second. Kenapa saya selalu bilang kangkung second? Karena kangkung second ini tanpa biji ya, istilahnya tanpa bibit. Jadi saya mendaur ulangnya dari kangkung yang saya belanja di pasar. Dan ini adalah dari hasil 3 ikat kangkung. Kalau di pasar saya beli bisa senilai 4.000 ataupun 4.500 paling termahal. Dan ini saya tanam adalah batangnya sebanyak 3 ikat. Dan ini adalah hasil dari 3 ikat kangkung yang saya beli di pasar. Caranya ya teman-teman, batang yang kita potong itu cukup sesuai, harus dikasih jarak sekitar ini ya teman-teman. Nah ini dia seperti ini, dikasih jarak. Nah seperti ini. Jadi kalau dia warnanya masih agak kehijauan ini, semuanya itu kita tanam di dalam satu pot. Jadi setiap satu ikat itu kita tanam di dalam satu pot. Saya ini menanamnya tidak langsung 3 ikat itu ya teman-teman. Dimana setiap hari kalau saya misalnya membeli kangkung itu 1 ikat, maka saya akan tanamkan di dalam pot selama 3 hari. Dan setelah 3 hari saya melihat ada tunasnya tumbuh di sekitar tunasnya tumbuh di sekitar daripada batang-batang yang kecil ini, makanya saya akan menanamnya. Dan saya menanamnya cukup hanya melobangkannya, sedikit lalu menanamkannya kembali. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, nih kalau ada daun-daun yang sudah dari kangkung yang sudah jadi ini, seperti daun-daun yang sudah layu atau berwarna kuning, nah, itu saya akan ambil nih, kayak ini contohnya saya ambil. Nah ini ada batangnya, ini udah menguning ya, namun karena ini ada tunasnya jadi tidak perlu kita potong. Nanti kalau dia sudah tunasnya sudah tumbuh dan menjadi daun, barulah kita potong. Dan ini adalah tanah yang saya pergunakan adalah tanah campuran daripada pupuk kandang. Dan saya belum pernah sampai saat ini saya menyiramkan dengan pupuk. Jadi saya masih mengandalkan dengan tanah yang ada pupuk kandangnya, yaitu dari bekas-bekas kotoran binatang seperti kayak kotoran kambing gitu ya. Nah, dan adapun saya menanam kangkung ini, saya menyiramnya kalau di musim hujan saya tidak akan menyiramnya karena kalau dia dalam kelembapan terlalu lembab tidak bagus juga ya, karena ini merupakan kangkung darat istilah katanya ya, kangkung yang ditanam di tanah. Jadi bila ada ini tanaman, nah kayak ini ya teman-teman, dia kayak ini ya teman-teman. Ini kan dia kalau kita bilang ini sudah mulai berubah mau membusuk ya. Tapi ini tidak usah dibuang karena ini ada tunasnya, dan ini kita cukup menanamnya saja kembali ke dalam tanah, sehingga nanti kalau dia tunasnya ini sudah membesar, barulah kita potong dengan gunting yang sudah ini. Dan kalau yang tidak jadi seperti ini, barulah kita cabut kalau tidak ada tunasnya yang tumbuh seperti tunas daun begitu. Dan guys, yang harus diperhatikan di dalam menanam kangkung ini, kita mempergunakan tanah jangan terlalu panas semua ya. Setidaknya saya campur dengan merang. Jadi supaya tanah itu lembut dan tidak keras, karena kalau kangkung yang tanahnya keras dia akan cepat mati dan tidak berkembang. Nah seperti ini ya kan guysnya. Nah ini saya cukup mencabutnya. Kalau dia ada seperti ini kan sudah ini deh, cukup saya mencabutnya. Dan mana batang yang enggak terlalu penting lagi, kalau dia sudah kuat untuk mengatakan akarnya, maka kita bisa memotongnya. Namun untuk kalau dia belum ada tumbuh tunasnya, kalau dia sudah mati baru kita cabut. Dan bila dia masih ada harapan berwarna hijau, artinya kangkungnya itu masih bisa tumbuh tunas. Jadi kalau dia masih tumbuh tunas, tidak usah kita buang ya teman-teman. Dan saya pun menyiram kangkung itu tidak harus seperti menyiram tanaman keras ya.
Kalau tanaman keras itu kita kan harus menyiramnya di satu tempat titik itu. Kalau ini kita cukup airnya seperti ini saja. Jadi dia seperti kayak mandi air hujan. Cukup disiram-siram seperti ini. Dan ini teman-teman ya, saya taruh di pinggir tembok ya. Alhamdulillah ya, walaupun kena sinar matahari dia tidak terlalu merusak daun-daun. Dan ini dari 4 ikat kangkung yang saya beli di pasar senilai 4.500. Dan inilah hasilnya, dan kemungkinan ini akan bisa dipanen sekitar 4 hari lagi sudah bisa saya panen. Saya akan mengambil yang saya panen terutama yang seperti kayak gini. Nah, kalau daunnya sudah seperti ini, kita cukup memanen di pucuk-pucuknya saja dan tidak perlu kita memanen sampai ke akarnya, karena besar kemungkinan akan tumbuh kangkung kembali untuk dia bertumbuh, bertunas kembali. Jadi setidaknya bisa menghemat biaya kita untuk masak di dapur. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, bagaimana caranya untuk menanam kangkung second, yaitu kangkung dari hasil kangkung yang kita beli yang batangnya tidak kita buang namun kita tanam kembali, dan inilah hasilnya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya bagi yang belum, supaya nanti mendapatkan info dari saya yang lebih jauh lagi, setidaknya mengenai cara menanam ataupun hal-hal yang bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.